Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa habibana wa syafi'ana wa qurrata a'yunina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Thumma amma ba'du, ayuhan nas, ayuhal muslimun, ayuha talabati al-ilmi, para pemirsa, para pendengar, kaum muslimin muslimat yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para pecinta ilmu Allah Subhanahu wa taala dan pengajian kitab kuning bersama kantor DPTP Partai Keadilan Sejahtera di Masjid Al-Adalah yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga semuanya hadirin wal hadirat dalam keadaan sehat wal afiat, dalam keadaan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, putra-putri, anak cucu, keluarga besar semuanya, dan tentu seluruh yang telah mendahului kita, termasuk para guru-guru kita semuanya, insyaallah taala mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah, kitab Fathul Mu'in al-Imam Zainuddin Ibn Abdul Aziz Al-Malibari, yaitu tilmidh al-Imam Al-Allama Ibn Hajar Al-Haytami Asy-Syafi'i. Semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan beliau dan agak dekat dan keluarga beliau semuanya, dan kita mendapatkan manfaat ilmunya dan berkahnya, amin ya rabbal alamin, sampai di halaman sesuai dengan cetakan masing-masing. Cetakan ini halaman 77, kalau ini 13, ada yang berapa yang asli kuningnya, ini halaman yang ke 12 ya. Ya, Masya Allah. Jadi halaman yang ke-12, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi halaman 12, 6 baris dari bawah. Kira-kira itu kalau tidak salah. Ya, qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Muallif berkata, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat kepada beliau dan kita mendapatkan barokah ilmunya bersama-sama, amin ya rabbal alamin. Membahas yang sebelumnya tentang kalau ada jadi keturunan anjing dan babi ternyata berhubungan dengan manusia, begitu yang sebelumnya, dan ternyata anaknya sempurna berbentuk manusia. Begitu yang kemarin, wa dhahirun annahu yu'fa amma yudarru ila mulamasatihi wa annahu tajuzu imamatuhu, dan sungguhnya anak manusia yang percampuran antara manusia dan salah satu dari babi dan anjing itu tajuzu imamatuhu, maka boleh menjadi imam karena zahirnya adalah manusia. Dan kemarin juga menjadi khilaf kalau sentuhan kira-kira najis muwalladhu atau apa gitu. Tapi sudah dibahas yang kemarin, tentu adalah najis, tapi karena mutor dan lihat zahirnya manusia maka tidak najis, begitu. Idla i'adata alaihi, ya karena tidak ada mengulangi ya. Jadi atas kembalinya kepada solat tentunya, imamatu. Jadi al-insan hadha wa dukhulu al-masjid haitsu la rutubata, dan boleh yaitu masuknya ke dalam masjid. Dukhuluhu al-insan al-mutawallid, ini tadi al-masjidah, yang masjid, jadi masuk masjid haitsu la rutubata, yang penting tidak ada basahnya, dan kalau pas basah maka bisa juga itu jadi menimbulkan najis ya, begitu. Lil jama'ati wa nahwiha, kepada publik, kepada jamaah dan sepertinya. Intaha. Wa yathuru, dan suci, bersih. Mutanajjisun, suatu yang terkena najis ya, bi'ainiyatin, dengan najisnis, ada bentuknya, ada bahannya, ada bendanya.
Kemudian bagaimana bisa menjadi bersih, bisa menjadi suci bi ghusli muzilin, dengan membasuhkan hal yang menghilangkan apa, li sifatiha, kepada sifat-sifatnya, jadi ainiyah tadi, tempat yang menjadi najis dengan najis yang kelihatan. Sifatnya ada apa? Min dari rasa, dan tentu sebetulnya tidak ada orang kemudian nyicipin najis itu, kayaknya nggak ada deh yang dimasak di dilat itu kan nggak ada. Tapi karena memang sudah begitu ketentuannya, ta'am, laun dan rih, ya kan, yaitu dari rasanya, walaunin dari warnanya, warihin dan dari gondonya, baunya, begitu. Jadi kalau ini sudah tidak ada, ya, maka secara otomatis maka menjadi bersih, ya. Ini termasuk fikih kebersihan, ya. Kebersihan bukan cuman kelihatannya bersih aja ternyata, jadi ternyata adalah ada rasa, zauk, cita rasa, dan kemudian ada warna dan ada bau. Wala yadur baqa'u launin aw rihin asura zawaluhu, dan tidak ada masalah, tidak dianggap berbahaya kalau masih ada laun, yaitu warna. Memang kadang kalau najis itu lama banget nempelnya, itu jadi membuat ada bekasnya, mungkin merah gitu. Makanya jangan lama-lama bersama merah, karena bisa lama merahnya itu nggak hilang-hilang, ya kan. Jadi ini jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi membekas gitu, kira-kira seperti itu, ya. Enggak, ini masalah najis ini jamaah dimuliakan Allah. Kenapa pada ketawa, ya? Baqa'u launin, yaitu jadi tetap warna, aurihin atau bau, ya jamaah dimuliakan Allah. Asura zawaluhu, yang angel, yang sulit hilangnya, ya. Memang ada yang seperti ini, ya. Walau min mughalladhin, meskipun najis itu tergolong najis yang paling berat. Jadi yang kita tahu adalah ada najis mukhaffafa, ada najis mutawassithah, ada najis mughalladhah, yaitu golongan ringan, golongan sedang, dan golongan berat. Fa in baqaya ma'an, ini dia. Tapi kalau dua-duanya, ya fa in baqiya ma'an, ya betul. Jadi ketika masih tersisa bareng dua-duanya, apalagi tiga-tiganya gitu, jadi dua-duanya saja bareng-bareng, lam yatur, maka tidak bisa dihukumin suci, ya. Kalau satu, maka dari tiga tadi, launin, rihin, dan apa namanya ta'min, maka dianggap apa namanya suci, ya, bisa dianggap suci. Halaman 77 berarti ke 78. Wa mutanajjisun bihukmiyatin, ay yathuru mutanajjisun bihukmiyatin, ya. Kalau ada benda menjadi kena barang najis, tapi secara hukumnya najis, tapi nggak ketok, nggak kelihatan, hanya diketahui oleh orang yang menyaksikan saja. Kabaulin, kayak uyah, kayak pipis, yang mana dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, syafa, yang sudah kering, ya. Dan kita tidak tahu, memang itu tidak ada tanda-tanda basah-basah juga nggak ada. Walam yudrak lahu sifatun, dan juga tidak ditemukan, tidak ketahui. Jadi bagi baulin jaffa ini tadi, sifatun sudah nggak ada tanda-tandanya, nggak ada sifatnya, bahwa di situ ada bekas-bekas jadi pipis tadi. Begitu jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka yathuru, inilah kehebatan kitab Fathul Mu'in ini, kalau nggak diteliti satu-satu hilang juga. Padahal wa yathuru mutanajjisun bihukmiyatin, begitu. Jadi maktufnya udah jauh banget tapi tidak diulang, ya. Kabaulin jaffa lam yudrak lahu sifatun, maka yathuru bijaril ma'i, maka bisa otomatis menjadi bersih dengan mengalirkan air, ngerocok air, seret, begitu. Subhanallah, ini fikih kebersihan dan detail banget. Alaihi marratan, dan cukup aja dengan sekali saja. Ini kan kalau ada yang ngasih tahu.
Kalau nggak ada yang ngasih tahu bahwa di situ ada bekas pipis zaman dahulu kemarin yang nggak apa-apa. Nah kan itu kan jawabnya. Oh nggak tahu. Nah, yang jadi masalah itu kalau tahu, itu yang jadi masalah. Nah, dan di sini ya tentu ya masya Allah ya, kalau yang namanya fikih itu al-fahmu. Makanya kalau Imam Malik kan gampang banget, itu najis nggak? Oh lihatnya nggak ada najis, itu kok siapa bilang najis? Kan begitu kan, gampang ya. Nah, ini kan bagi yang tahu ternyata diceritain, itu kemarin yang pipis di situ, kecil apa besar orangnya? Kalau besar kan lebih bermasalah lagi kan, karena kencingnya orang tua sama kencingnya anak-anak kan beda. Yang belum umur 2 tahun atau yang belum makan selain susu jadi ibu. Nah gitu jemaah dimuliakan Allah. Wa in kana habban aw lahman tubikha binajisin. Nah ini masalah. Kalau misalnya biji-bijian, kelungsu, ya apa biji-bijian tuh? Ya termasuk kelungsu, beton, macam-macam yang berbentuk biji, kacang termasuk ini yang paling banyak, kedelai, biji-bijian aw lahman atau daging. Tubikha binajisin, dia dimasak dengan najis. Apa ini contohnya? Contohnya ya ada mungkin minyak najis, ya apanya, ya au thawban subigha binajisin, atau jari pakaian kain subigha diwarnai dengan najis. Ya ini kita kalau beli kain di pasar, nah itu biasanya di sampingnya ada yang nawarin, yaitu apa namanya, jadi mau diwarnai apa nih Pak gitu, langsung mendidih gitu, langsung dicelup, maka itu disebut sibghah, sibghatullah, wa man ahsanu minallahi sibghah, diwarnai, diwenter, dan itu bisa hilang total dari warna aslinya jemaah dimuliakan Allah. Ya, pernah lihat nggak di sini begitu? Memang ada, memang kita itu modern tapi nggak modern yang ini. Mohon maaf nih Pak Presiden, saya di Pakistan itu, jadi dia nggak modern banget sebetulnya. Jadi pasar itu sangat lebih kumuh dari kita. Tapi begitu beli kain, sampingnya sudah ada tadi itu, yang keluk-keluk gitu, apa namanya, mengeluarkan asap. Lalu kemudian kita bayar berapa rupiah, lalu diwarnai menurut apa jadi yang kita inginkan. Luar biasa. Jadi itu namanya sibghah atau tasbigh. Ya. Jadi kan itu kalau binajisin au thawban subigha binajisin fayathuru batinuha bisabbil ma. Luar biasa. Maka menjadi bersih, suci jerone. Jerone apa? Jerone biji tadi. Jadi kalau kacang gitu, itu bijinya Pak, itu bersih itu. Kulitnya jangan dimakan. Kulitnya hadis. Kalau kelungsu, dari kelungsu gimana itu kalau nyatu begitu tuh? Kelungsu kok nggak bisa dimakan? Ada, berarti tidak modern. Sekarang ini semua bisa dimakan, biji yang pahit aja bisa dimakan sekarang ini. Ya, jadi kelungsu, kacang, tadi kedelai, beton, ya, betonnya duren, betonnya duren yang biasa nggak dimakan aja enak dimakan jamaah di beton yang bezat dimakan. Beton yang bezat aja dimakan. Para alim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi ayat huru batinuha, jerone dalamnya itu menjadi bersih dengan apa? Bisabbil ma, dengan disiram air. Tentu ini yang bisa dipisahkan dari kulitnya. Lah kalau enggak ada kulitnya ya menyatu. Nah, begitu jadinya. Ala zahiriha, disiramkan air tadi di luarnya ya. Wah, ini ada juga contohnya unik. Kasayfin suqiya wa huwa muhamman binajisin. Jadi seperti pedang ya. Tadi ada pedang di kerenyeh, tahu nggak di kerenyeh? Itu kata kalau arif, pacul dan semuanya, kemudian dibawa ke tukang besi, dikasih duduk begitu, terus dipanasin, ditutup, dong. Ini musim mau penyembelihan kurban, biasanya ada ahli-ahli seperti itu, dan kemudian pedangnya, tapi sekarang udah banyak jadi jualan peso yang langsung luar biasa. Nah itu zaman dulu juga begitu, jadi dipesan dan tentunya dibawa ke tukang
pandi besi dan ternyata dikasih sesuatu yang najis misalnya, ya. Dan dia dipanasin walau Muhammad dibakar binajisin dengan najis. Nah begitu. Berarti mutanajis. Apa itu? Misalnya kayu, apa itu? Keletong. Nah, itu kan dulu dibakar begitu yang untuk supaya apinya itu, ya. Itu kan mutanajis namanya. Nah, itu jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi termasuk ini juga begitu udah selesai, udah bagus, sudah landep dan supaya menjadi bersih maka kemudian disiram air, dibersihkan. Nah, wa yushtaratu dan disyaratkan jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala fi tuhuril mahalli. Jadi dalam bersihnya tempat. Wurudul ma'il qalili 'alal mahallil mutanajjis. Ini namanya fikih kebersihan. Jadi kalau airnya sedikit, tempatnya najis, ada benda yang kena najis dan airnya nggak cukup. Nah, tergolong air sedikit maka caranya dikocor dari atas, jadi begitu. Karena keterbatasan air maka berarti jadi najisnya kentur, jadi apa namanya, hanyut ya air itu. Tapi kalau cuma sedikit jadi ember kecil dicelup apa namanya diletakkan, ya mutanajis semuanya. Nah, ini kan seni nih. Ya, maka kenapa orang dulu pakai padasan, pakai pancuran dan itu airnya sedikit. Ya kalau masalahnya di sumur yang kuat, yang apa itu, yang banyak begitu, itu zaman dulu juga ada, maka selulup juga udah selesai dan itu juga dibahas di sini. Jadi bagaimana orang yang junub, orang yang ini lalu kemudian selulup apa namanya, nyelam. Jadi menyelam di air yang banyak, ya udah langsung diniatin, selesai semuanya, selesai hadas besarnya dan selesai wudhu sekalipun, itu luar biasa selama ada di dalam air itu. Nah, itu luar biasa fikih-fikih ini. Naam. Jadi caranya wurudul ma'il qalili 'alal mahallil mutanajjis, tempat yang najis tadi. Fa in warada mutanajjisun 'ala ma'in qalilin la katsirin tanajjas, ini sudah ada dijawab. Maka lamun jadi sampai ya mili atau mengalir mutanajjisun, benda yang kena najis, 'ala ma'in qalilin, ya atas air yang sedikit, la katsirin tidak tergolong jadi air yang banyak. Selalu kita patokannya di awal yaitu ada qullatani atau ghairu qullatani. Ghairu qullataini, jadi ada 2 kulah atau kurang dari 2 kulah ukuran air. Tanajjasa maka menjadi najis airnya dengan kecemplungan atau dimasukkannya benda yang mutanajis tadi. Wa illam yataghayyar, meskipun tidak berubah. Air itu tidak berubah, tapi benda itu kita tahu persis bahwa dia mutanajis atau najis pun begitu, dan airnya kira-kira cuman 2-3 liter, ya pasti namanya najis. Tapi kalau tidak berubah Pak, begitu, maka tetap jadi najis. Fala yutahhiru ghairahu, maka tidak bisa digunakan untuk mensucikan yang lain. Di awal kita membahas air tohir, mutahhir, ya kan? Air tohirun ghairu mutahhirin, air mutanajjis, air mustakmal, kan begitu di awal-awalnya. Maka ya jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, fala yutahhiru ghairahu. Wa faraqa al-waridu ghairahu biquwwatihi, dan misahkan al-waridu yang nyampe atau yang datang, ghairahu kepada yang lainnya, biquwwatihi dengan kekuatannya, liqaulihi amilan. Ini kayaknya sudah selesai dah ini ya. Udah ya ini ya. Ini udah dibaca ya ini ya. Ya, belum ya. Kayaknya sudah pernah bahas ini. Ya udah nggak apa-apa. Alhamdulillah diulang-ulang supaya jadi kuat. Jadi memang bisa membedakan dan dibedakan antara tentu ada pengaruh yang kuat ya, yang sampai atau yang tidak sampai tadi, karena dia mempengaruhi likauni amilan. Falau tanajjasa famuhu kafa, kalaulah menjadi najis famuhu,
yaitu lisan atau mulutnya orang. Kafa akhdul ma'i biyadihi ilaihi, maka cukuplah dengan mengambil air dengan tangannya jadi ilaihi kepada jadi mulutnya. Ya. Jadi mulut itu di mana sih? Di dalam atau di luar? Ya kan begitu. Ya kalau di luar kan bibir namanya yang kelihatan itu. Ya, kemudian kalau di dalam adalah ada asnan, ada lisan, ya, ada apa? Gusi. Ya, jadi seperti itu. Nah, ini jamaah dimuliakan Allah, maka meskipun hanya satu katakan cawuan dari air dari tangan kita, maka itu dianggap bisa jadi membersihkan apa yang ada di lisan kita. Wa illam yu'liha alai, meskipun tidak berbentuk dikocorkan. Kan tadi katanya kalau air sedikit kudu dari atas ngucur begitu sehingga najisnya itu ikut mengalir bersama aliran air. Nah sekarang kalau di mulut gimana ngocornya jemaah? Nah itu maksudnya. Jadi meskipun tidak dikocorkan dari atas, maka tetap dianggap sudah bisa suci. Kama qala syekhuna, sebagaimana apa yang disabdakan atau yang didawuhkan oleh guru kami. Guru kami yang dimaksud di sini selalu adalah Imam Ibnu Hajar Al-Haythami. Gurunya langsung Imam Zainuddin Al-Malibari. Wa yajibu ghuslu ma fi haddi al-zahiri minhu, dan wajib untuk membasuh semua apa yang ada di batasan yang disebut luar. Jadi minhu tadi dari fam. Jadi mana yang disebut luar, maka sini jadi diwajibkan untuk semuanya kena air. Nah gitu jamaah dimuliakan Allah. Walau bil idarati, meskipun dengan muter. Ya, jadi muter begini ya. Kalau di idarah itu kalau di dalam airnya diputar kayak dengan kumur-kumur gitu loh. Nah, jadi begitu. Itu jadi airnya kudu rata. Kasob bima'in, seperti menyiramkan atau menuangkan air fi ina'in mutanajjisin, di dalam bejana atau wadah yang kena najis. Wa idaratihi, dan memutarnya ya di bijawani dengan seluruh sisi-sisinya. Jadi ini barang yang kena najis akan menjadi suci dengan disampaikannya air jadi kepadanya dengan cara-cara yang tadi ya. Wala yajuzu ibtila'u syai'in qabla tadhuri fami hatta bil gharghara. Nah, ini dia mulut najis, ternyata ada sisa-sisa liur enak habis makan santan atau apa. Wala yajuzu, dan tidak boleh lahu bagi orang ibtila'u syai'in, nguntal atau menelan ya. Jadi menelan menelan sesuatu qabla tadhiri famihi, sebelum apa namanya jadi sebelum mensucikan mulut tadi ya. Hatta bil gharghara, meskipun sudah sampai tenggorokan, jadi harus dikeluarkan lagi jamaah dimakan. Padahal jadi ada yang barang yang enak tapi najis gitu loh, kira-kira begitu. Nggak apa-apa, enak ini kan begitu kan, udah kadung masuk. Masya Allah, teliti banget jamaah yang begini nih. Toh juga nggak bahaya kok Pak, ini najis tapi nggak bahaya kan gitu. Maka di sini dari sisi sucinya dan najisnya, jadi maka kudu disucikan dulu mulutnya dan tidak boleh jadi ditelan sesuatu yang ada di mulut tadi ya, meskipun sedikit ya. Oke jemaah dimuliakan Allah, ini ada far' di bab ini. Far'un ay hadza far'un, ada pang, ada cabang, seperti kayak kita mendengarkan begini, ada lintasan pikiran terus ya, dan masuk di dalam ada hubungannya pembahasan. Lau asoba, ya ini adalah pang atau cabang. Lau asoba, yaitu kalau mengenai apa al-ardo, bumi, yang bumi opo nahwu baulin ya, seperti pipis tadi, wajaffa, dan sudah kering. Jadi bumi kita, tempat kita, tanah kita ternyata mutanajjis dengan pipis yang sudah kering. Fasubba ala mawdi'ihi ma'un ya, kemudian disiramkan atas tempat itu air ya, fa ghamarahu ya, maka kemudian
menutupi dan meliputi air itu di tempat yang tadi, bahkan kalau perlu sampai ngresep sampai mili, ya kan begitu ya. Tohuro maka otomatis menjadi suci. Bumi yang jadi kena mutanajis tadi, maka dengan disiramkan air yang mencukupi maka menjadi suci, walau lam yandub. Apa ini maknanya? Meskipun tidak sampai jadi mengalir ayaghur, ya. Jadi seperti itu. Jadi ini jamaah dimuliakan Allah, ini bagian dari ya kemudahan yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sawa'un kanatil ardu sulbatan, podo ugo sama juga, kanatil ardu ada bumi, sulbatan itu bumi yang keras, padas, am rokhwatan atau bumi yang mekrok, jadi yang terlesep, jadi begitu ada air sep itu namanya rokhwa. Tapi kalau solba itu melesak, padas, jadi begitu dituangin air dia ngecembong, ada di situ dan tidak terlesep. Nah, itu jangan dimuliakan Allah. Wa idza kanat bil ardi lam tatasharrab ma tanajjasat bi fala budda min izalatil ain. Jadi wa idza kana, dan ketika ada bumi itu adalah lam tatasharrab, termasuk bumi yang tidak ditelesepin apa namanya telesep itu bahasanya yang pas, nyerap ya jemaah, buminya tidak nyedot, tidak nyerap air, maka tanajjasat, jadi jadi suatu tanajjasat bihi yang menjadi najis, bihi dengan ma tadi, fala budda min izalatil ain, maka dengan demikian tidak boleh tidak dalam arti harus, karena buminya tidak menyerap maka harus menghilangkan barangnya, bendanya najis itu ya. Sebenarnya contohnya kalau telek cecek kemarin kan bisa juga itu dianggap suci ya, tapi kalau yang gede yang najis maka barangnya itu kudu dihilangkan, kudu dibuang. Nah begitu, karena kalau disiram air sementara airnya tidak terlesep, tidak menyerap, malah ngambang-ngambang di situ. Nah, jadi najisnya ngambang-ngambang di situ. Begitu jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Malah memperluas najis itu sebetulnya nanti. Ya. Qabla sabbil ma'il qalil, jadi diambil barang najisnya tadi sebelum disiramkan air yang cuman sedikit tadi, alaiha, atas al-ard tadi. Nah, itu jamaah dimuliakan Allah. Kamalau kanat fi ina'in, sepertinya juga seperti kalaulah jadi najisah tadi itu ada di wadah, ada di bejana. Jadi najis adanya di cingkir. Nah, bahkan tuh ada di gelas, maka otomatis cingkir dan gelas ini juga tidak nyerap air, malah jadi nampung air. Nah, kalau dikasih air semuanya jadi najis. Nah, maka sucinya ya tentu dengan menghilangkan apa namanya najis itu tadi. Ya. Begitu jamaah dimuliakan Allah. Walau kanatin najasatu jamidatan fatafattatat, dan kalau ada najis itu keras, ya, atos, jamaah dimuliakan Allah, atos bahasa Jawa ya, ya, keras, ya. Kalau atos bahasa yang lain apa? Fatafattatat, maka kemudian najis itu adalah acur. Jadi apa, kecil-kecil gitu, apa namanya itu, remuk, kecil-kecil atau hancur lah, hancur menjadi kecil-kecil. Jadi barang yang keras tadi ternyata malah hancur menjadi 5-10 banyak, apalagi kayak debu, kayak pasir gitu, ngeri itu. Waqtalatat biturabi, dan kemudian nyampur bersama debu, bersama tanah, lam yathur, maka jawabnya adalah tidak bisa suci. Gitu jamaah. Ya, makanya zaman dulu itu ada yang dikeduk, jadi dikeduk dulu. Jadi yang kena najis tadi diambil, maka dipindah.
zaman dulu juga sebelum umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya kan, sebelum ada tayamum dan ada mencuci, maka orang dulu kalau pakaiannya kena najis maka dipotong, digunting, jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kama law kanat fi ina'in. Naam. Begitu. Ya, kal mukhtaliti, sebagaimana jadi yang sudah nyampur, binahwi sadidin, dengan seperti nanah. Nanah sudah warnanya ada nanah putih, qayh, ada sadid, sudah nyampur aduk dengan darah. Nah itu darah apa nanah? Nanah itu udah nyampur. Nah gitu jemaah. Bi ifadatil ma'i alaihi, dengan melupirkan airnya lebih banyak, menghanyutkan jadi atas apa namanya mukhtalit tadi. Kalau udah nyampur aduk ini juga nggak bisa dipisahkan, maka caranya dikasih air yang lebih banyak, ya, kemudian dia mengungguli semuanya tadi, apalagi airnya 2 kula, ya udah selesai aja, kan begitu. Ya. Ya, balla budda min izalati jami'i turabil mukhtalati biha. Bahkan harus menghilangkan semua tanah, semua debu yang campur dengan najis tadi dikeduk, begitu, dipindah, ya, karena sudah nyampur dan tidak bisa dibedakan mana yang najis, mana yang tidak. Wa afta ba'duhum, dan memberi fatwa sebagian mereka minal ulama fi mushafin tanajjasa bi ghairi ma'fuwin anhu, di mushaf kita yang menjadi najis dengan najis yang tidak dimaafkan, jadi tergolong banyak najis ini. Kalau itu darah, ya, wujubi ghuslihi, jadi memberikan fatwa dengan wajib membersihkan dengan air mushaf itu. Nah, pasti kan timbul pertanyaan nanti, gimana kalau malah menjadi rusak? Ya kan gitu jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ba'duhum itu sebagian, ya, sebagian dari min al-ulama'i al-madhhab asy-syafi'iyah. Wa in adda ila talafi, itu sudah dijawab, meskipun menjadikan jadi ghusl tadi ila talafihi, kepada rusaknya mushaf. Wa in kana li yatimin, wah luar biasa, ada pembahasan khusus nih, meskipun mushaf tadi adalah miliknya anak yatim. Nah, berarti jadi milik anak yatim ini termasuk cuman nyuplik begitu aja pembahasan jamaah dan tidak ada solusinya. Ya, jadi kan gimana kalau mushaf itu mutanajis dan ghairi ma'fuin, apakah harus dicuci? Ya, begitu. Ya, sebagian mengatakan harus dicuci meskipun jadi rusak dan meskipun itu miliknya anak yatim. Berarti sebagian yang lain, nah gitu fikih itu. Berarti sebagian yang lain, karena itu mushaf untuk menjaga kemuliaannya, maka tidak usah dicuci, karena kalau dicuci malah rusak. Nah begitu jemaah. Karena berarti ada ba'dul akhir, jadi sebagian yang lainnya. Qala syekhuna, berkatalah jadi syekh kita Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, wa yata'ayyanu fardu fima idza massatin najasatu syai'an minal Qur'an, maka menjadi fardu ain, menjadi nyata opo farduhu, fardunya ghusl tadi, fima, di dalam hal idza massatin najasatu, jadi ketika najis itu menyentuh syai'an minal Qur'an, yaitu menyentuh sebagian atau sesuatu dari Al-Quran, bi khilafi ma idza kanat fi nahwil jildi awil hawashi, beda, ya, dengan beda manakala jika najis tadi cuman ada di kulitnya atau di pinggirnya, tuh beda. Jadi begitu, jadi apa namanya, beda. Menurut Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, bila sudah menyentuh di jadi Qur'annya tadi, maka berarti menguatkan qaulul ba'd
yaitu perkataan sebagian tadi. Ini belum tuntas sebetulnya pembahasan ini. Ya berarti jadi dihilangkan najisnya supaya, tapi kalau bisa tidak sampai rusak. Kalau rusak, masa ada Quran bolong jadi seperempat halamannya, terus nanti bacanya gimana? Nah, ini kan belum tuntas ini sebetulnya jemaah. Tetap aja ada al-ba'd dan ada al-ba'd tadi. Tapi beliau jadi menguatkan pendapatnya Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami. Gitu jemaah dimuliakan Allah. Gimana ini? Sekarang bicara ghusalatul mutanajjis. Jadi air yang bekas untuk nyuci barang yang kena najis. Apa itu namanya? Jadi air, itu air cucian itu gitu. Apa namanya? Untuk atau bekas ya. Ya. Bekas gitu. Far'un ay hadza far'un, satu sedikit lagi jemaah. Ghusalatul mutanajjisi, yaitu bekasnya, air bekas untuk menyucikan barang yang kena najis, walau ma'fuwan anha, meskipun jadi ghusala ini tadi najisnya najis yang ma'fu, menghilangkan najis yang kecil lah ya, kadamin qalil, seperti darah yang sedikit, ini fasolat, jadi ketika sudah misah dari jadi apa al-mutanajjis wa qad zalatil ainu, dan sungguh telah hilang jadi bendanya najisnya, wasifatuha, dan juga sifatnya najasa, walam tataghayyar, dan airnya tidak berubah ghusala tadi, walam yazid waznuha, dan tidak tambah timbangannya setelah dipakai untuk menyuci, ba'da tibari ma ya'khudhu thawbu, setelah menimbang menghitung apa yang disedot oleh baju. Kan kita nyuci nih, maka kan air itu kan pasti terlesep atau meresap ke baju-baju, tidak nambah timbangannya, tidak kurang timbangannya. Minal ma'i, dari air, wal ma'u minal wasakhi, ya, dan juga apa tadi, tidak tambah air, jadi setelah terkena apa namanya pakaian tadi, minal wasakhi, dari kotoran, wa qad tahurul mahallu, dan sungguh telah suci tempatnya. Maka jawabnya tahiratun, atau khabarnya tahiratun, itu tetap jadi bekasnya air yang dipakai untuk mencuci, jadi yang kena najis dan sudah pisah dan sudah apa namanya tidak tambah timbangannya, sifatnya dan seterusnya, maka berarti air itu suci. Qala syekhuna wa yadharul iktifa'u fima bidhanni, dan tidak usah teliti-teliti banget, tapi cukup dhannur rajih, jadi dugaan bahwa ini adalah suci dan tidak nambah timbangannya dari dua-duanya, yaitu apakah wasakhnya atau jadi setelah ditelesep sama pakaiannya tadi. Nah gitu jemaah dimuliakan Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya kira cukup. Pas ada yang mau disampaikan? Ya, cukup ya para hadirin dan mustami'in yang ada di Zoom dan ada di channel. Insyaallah mudah-mudahan pengajian kita ini kitab kuning ya. Yang ini kitab kuning, ada yang putih juga cetakannya. Insyaallah yang penting gundulnya. Jadi ketika jadi gundul ini dan bisa bunyi, maka insyaallah termasuk menjaga turas, jadi warisan para salafus saleh. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna ilma. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakki anta khairu man zakka anta waliyuha wa maulaya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.